dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, ini tema kita hari ini menjaga negeri, menyapa hati dengan silaturahmi. Antara institusi negara dengan masyarakat yang dijaga begitu dekat, ini tergambar di jamaah yang hadir Pak Ustadz. Ya. Ada Pak Polisi, ada istri-istrinya, ada jamaah-jamaah majelis taklim. Masya Allah semuanya semangat, rukun, akur di ruangan yang sama begitu ya Pak Ustadz ya. Itulah makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Apabila satu sakit yang lain ikut merasakan. Anggaplah kota Makassar ini satu badan. Ada polisinya, ada tentaranya, ada ASN-nya, ada masyarakatnya, ada pengusahanya, ada ulamanya. Dia harus kompak, saling mendukung. Coba lihat badan kita, tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Ya tuh Bu, tangan kiri yang gatal tanpa disuruh, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Ya tuh Ibu, anak muda malam minggu mau pergi pacarnya. Tiba-tiba padam lampu, tuk, kaki tahan tuh, kakinya bermasalah, semua tubuhnya ikut merasakan. Apa yang pertama? Mulut. Ada. Nah, padahal kaki itu yang bermasalah. Sudah itu mata mencari. Sudah itu tangan mengusap. Mulut meniup. Aduh. Padahal kaki yang bermasalah toh Ibu. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kok, siapa suruh kau suka jalan. Iya toh. Begitu mesti kita. Kalau ada yang nyakitin polisi, masyarakatnya membela. Jangan kau teror polisi. Kalau kau teror polisi, kami yang kau hadapi masyarakat Makassar. Masya Allah. Dasar Begitu sekali. juga kata polisi. Kalau ada yang ganggu masyarakat, pengusaha ganggu masyarakat. Kau memang pengusaha. Kalau kau menghalalkan segala cara merugikan masyarakat, saya tangkap kamu. Kau tidak boleh mengganggu masyarakat. Itulah yang disebut silaturahmi, saling menguatkan. Silaturahmi itu intinya adalah persaudaraan. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kemudian tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Saya ini Mas Bayu tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Dengan banyaknya temanku segala masalahku gampang selesai. Itulah inti silaturahmi, memudahkan masalah. Saya pergi kantor Polrestabes. Begitu baru saya turun dari mobil, Assalamualaikum Pak Ustadz. Siap komandan, ada urusan apa Ustadz? Mau perpanjangan SIM. Langsung Pak Kapolrestabes panggil urus SIM-nya. Jangan minta uangnya Ustadz, berdosa gua Ustadz. Itu Pak. Itu karena silaturahmi ya Pak Ustadz? Itu makna silaturahmi. Itulah silaturahmi. Jadi saling menguatkan, jangan malah dengki. Di dalam institusi, kalau ada teman kita seangkatan, kok tiba-tiba dia dipromosi, kita tidak, sangka baik. Kalau sangka buruk, maka akan ada dengki. Kalau ada dengki, menghasut. Itu begini dia komandan, begini dia komandan. Itu namanya saling menjatuhkan. Yang baik itu kita saling menopang. Pimpinan mengarahkan kepada anak buah. Anak buah pahami kemauan komandan. Aman. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Apa itu komandan marah-marah saja. Masa bapak yang mau marah sama komandan? Wajar lah itu kalau komandan. Dia marah dia dimarahi sama komandannya. Ustadz, komandanku suka marah. Namanya juga komandan. Masa kau yang mau marah sama jenderalmu? Tidak mungkin tuh. Dasar sekali. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menguatkan tali silaturahmi kita ya Ibu Bapak ya. Nah selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Dari Ibu-Ibu Bayangkari kali ya Pak Ustadz ya. Ya silakan Ibu-Ibu Bayangkari. Silakan. Boleh maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya Ibu di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustadz, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Ibu Irna Rahman. Kami perwakilan dari Ibu Bayangkari Polrestabes Makassar. Ustadz, kami cuma mau curhat ini sekalian bertanya Ustadz. Suami kami ini kan sebagai pelayan masyarakat. Terus biasanya suami kami ini berdinasnya kadang malam, kadang siang atau pagi.
istilahnya 24 jam lah. Terus untuk kami sebagai seorang istri, apakah sikap apa yang mesti kami menyikapi dengan keadaan suami kami ini? Apakah kami harus mengikhlaskan saja atau mungkin itu sudah tugas negara, mungkin tugas suami kami. Yang penting istilahnya suami kami ini bisa kembali ke rumah dengan aman. Ya. Kira-kira apakah kami ini sebagai istri bisa memberikan masukan atau saran kepada suami, kira-kira ke depannya itu bisakah ini suami kita ini dia bisa menjaga dirinya di luar atau bagaimana? Siap, Bu, ya. Baik, ya, terima siap. kasih. Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz sebelum dijawab sedikit menebalkan pertanyaannya. Kalau dilihat-lihat emang benar ya Pak Ustadz, seorang istri polisi itu kan ya suami berjuang, bertugas, melayani masyarakat. Kita nggak ada jaminan keselamatan, maksudnya ya wallahu alam. Udah gitu kan ada tugas untuk menjaga, melindungi, mendidik anak-anak, keluarga. Udah gitu kadang mendampingi suami dan juga menerima tamu di rumah. Nah, bagaimana Pak Ustadz cara menyikapi dan mendukung tugas suami? Itu Ibu tadi masih di Polrestabes Makassar Taputar. Kalau saya dari Sabang sampai Merauke. Kalau istri saya mengeluh, saya bilang begini sayang. Pilihanmu hanya satu, sabar. Sabar. Mudah-mudahan keikhlasanmu, kesabaranmu mengikhlaskan suamimu pergi dakwah, suamimu berjaga Kantipmas, jadi amal buat kamu. Mudah-mudahan kesabaranmu menerima takdirmu sebagai istri polisi, istri mubalik, menjadi penggugur dosa-dosamu. Karena tidak ada kebaikan yang tidak Allah jawab. Tidak ada kebaikan yang tidak Allah balas dengan segala kebaikan berlipat ganda. Itu pilihan pertama, ibu sabar. Pilihan kedua, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, minta pisah. Kok minta pisah Pak Ustadz? Iya kan enggak sabar. Jalan-jalan terus kerjamu. Enggak ada pilihan. Ibu, saya kasih pilihan. Saya bilang sama istri saya, pilih mana? Saya di rumah terus, tapi tidak ada uang. Pilih mana? Saya di rumah terus, tidak ada pahala. Melengket terus seperti rantang. Oke, biar mau tidur. Oke. Kayak rantang. Tidak ada uang. Pilih mana, Ibu? Yang kerja di luar romantis Pak Ustadz. tawa suaminya. Tidak pernah kemana-mana. Di rumah aja kerjanya. Tapi kita kan laki-laki mau juga Ibu. Tanya ini bapak-bapak polisi, mau juga tinggal di rumah, main sama anak, lihat anak kita bercengkrama. Tapi kan ada tugas namanya cari nafkah. Cari nafkahnya itulah bapak polisi sebagai Kantipmas. Mau itu polisi, siapa yang tidak mau tinggal sama anaknya main-main yang lucu-lucu? Tapi kan tugas. Mudah-mudahan tugas itu menjadi amal buat ibu juga dengan sabar. Saya bawakan oleh-oleh istriku emas, Mas Bayu. Oh Masya Allah. Gelang agak tebal-tebal. Oh kalu, gelang. Emas. Emas. Senang dong Pak Ustadz. Terharu dia berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz, orang tua aku saja belum pernah kasih saya begini. Masya Allah. Beberapa hari kemudian saya duduk, dia datang. Ternyata palsu ku bawakan. Nggak tahu juga. Saya bilang meskipun itu palsu tapi cintaku murni 24 karat. Masya Allah. Dasar sekali. Insya Allah mudah-mudahan kesabaran ibu-ibu menjadi berkah dan pahala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, kita akan rehat sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh